Shalom. Puji nama Tuhan. Mari kita langsung buka Alkitab kita dari Lukas pasal 17 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-19. Saya akan membacakan bagi kita ayat-ayat ini, Lukas pasal 17 ayat 11 dan ayat sampai dengan ayat 19. Saya akan potong saja. Saya akan mulai dari ayat 12. Yang sudah temukan katakan haleluya. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata, ayat 16, lalu tersungkurlah di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah 9 orang itu?" Di dalam ayat 18 dikatakan begini, "Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Bapak Ibu Saudara, seperti yang saya sampaikan, tema hari ini adalah satu orang yang kembali, yaitu orang apa? Asing. Saya akan mulai begini. Bapak Ibu Saudara, orang kusta yang jumlahnya 10 itu, ini yang luput dari perhatian kita kebanyakan. Mereka itu terdiri dari 2 kelompok orang. Bukan saja orang Yahudi, tetapi juga orang apa? Samaria, yang Alkitab buat secara spesifik mengenai orang asing. Lalu kenapa faktor identitas ini begitu penting? Biasanya kita hanya paham dari 10 hanya 1. Tapi tidak ada yang menyenggol persoalan Samaria dan orang asing ini. Di dalam ayat yang ke-11, dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan apa? Samaria dan Galilea. Jadi area ini biasanya disebut area campuran komunitas Yahudi dan Samaria. Tetapi persoalannya, orang Samaria itu tidak selalu bisa bersama-sama dengan orang apa? Yahudi, karena orang Yahudi itu mengatakan orang Samaria itu adalah orang yang tidak bersunat. Tetapi Bapak Ibu Saudara, tadi saya katakan itu terdiri dari 2 kelompok orang. Hanya karena pergumulan dan penderitaannya sama, mereka bisa menjadi bangun satu komunitas tanpa apa? Melihat perbedaan-perbedaan itu. Di dalam bahasa Alkitab, kata najis itu berasal dari istilah Ibrani tame. Nah, kata tame ini adalah najis secara spiritual. Najis secara ritual. Bukan cuman itu. Orang kusta itu disebut najis, akhirnya mereka itu tersisih dari kebanyakan masyarakat normal lainnya. Mereka hidup di pinggir-pinggir jalan dan di muka-muka pintu gerbang kota. Mereka itu hanya hidup dari belas kasihan orang. Kalau ada orang lain yang mau memberi supaya mereka bisa hidup, itu pun ada pola. Mereka itu tidak bisa memberikan langsung, tapi memberikan atau meletakkan pemberian mereka di jarak aman. Mereka itu sangat bergantung hidupnya kepada pemberian orang lain. Baik itu soal makanan. Mereka tidak bisa bekerja karena keterbatasan, sakit, penyakit, dan keadaan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ironisnya di dalam kehidupan masyarakat modern pun ada orang yang sehat, ada orang yang kuat, tetapi tidak mau apa? Bekerja, tidak mau berusaha. Ada seorang suami, dia tidak bekerja dan belum punya pekerjaan. Dia tidak mau berusaha cari pekerjaan, sampai akhirnya dia harus ngisi hari-harinya itu dengan ikut undian. Undian bank dia ikut, undian Shopee dia ikut,
undian apapun dia selalu ikut. Karena anaknya melihat ini sesuatu yang gak beres, istrinya juga melihat sesuatu yang gak beres. Istrinya suruh kepada anaknya, telepon aja bapakmu, nanti bilang kamu dari undian Telkomsel. Terus diteleponlah bapaknya. Betul dengan Bapak Ucok? Ya, saya Bapak Ucok. Ada apa? Kami di sini dari Telkomsel ingin menanyakan, apakah Bapak ingin dapat uang 3 juta katanya. Nah, bapaknya ini nggak mengenali suara anaknya itu karena suaranya disamarkan. Lalu dalam hatinya dia berpikir, mungkin saya dapat undian dari Telkomsel karena ini selalu saya lakukan. Terus bapak ini menjawab, iya saya mau uang 3 juta. Anaknya langsung bilang, Pak kerja. Dia berbeda dengan orang kusta itu. Orang kusta itu memang hidup dari kemurahan hati orang lain. Nah, saya berikan 3 hal apa yang dapat kita pelajari dari orang kusta ini. Yang pertama, mari kita lihat di dalam ayat 12 dan 13. Saya akan baca buat kita. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Yang pertama, apa yang dapat kita pelajari dari orang asing ini? Jangan mencari Tuhan hanya pada saat pergumulan itu ada. Kalau saudara baca di dalam ayat 12 dan 13 itu baik-baik, ke-10 orang kusta itu masih ada di dalam tahap yang sama. Tahap yang sama itu apa? Yang pertama, mereka datang kepada Yesus, mereka menemui Yesus, mereka berdiri agak jauh, mereka berseru kepada Tuhan Yesus, meminta belas kasihan kepada Tuhan Yesus. Di tahap ini semua masih sama. Sama-sama kusta, mempunyai pergumulan yang sama, sama-sama berdoa dan berseru. Bedanya di mana? Bedanya yang 10 dari 10 orang kusta itu, 1 orang asing ini tahu bersyukur sampai dia sujud menyembah di kaki Tuhan. Yang membedakan itu jelas, bukan siapa yang menerima mujizat, bukan siapa yang berseru, bukan siapa yang berdoa. Karena semua kebanyakan orang percaya pun pasti berdoa ketika ada pergumulan, tetapi belum tentu datang kepada Tuhan ketika pergumulan itu kelar. Kalau kita berpatokan kepada angka, tidak salah kalau saya mengatakan begini, bahwa jauh lebih banyak orang yang bersyukur, bahwa jauh lebih sedikit orang yang bersyukur kepada Tuhan daripada orang yang tidak pernah bersyukur. Jauh lebih banyak itu orang yang tidak bersyukur itu. Sedikit saja orang yang bersyukur. Kalau saya berpatokan angka, walaupun tidak menjadi ukuran, biasanya itu dari 10 kan biasanya hanya 1, betul kan? Walaupun tidak menjadi ukuran, tidak bisa menjadi angka, patokan angka. Tetapi ini sebaliknya, dari 10 ada 9 yang tidak bersyukur. Sekali lagi saya katakan gini, ini memang tidak menjadi patokan, tetapi menurut saya memang sedikit saja orang yang bijaksana dan sedikit saja orang yang tahu bersyukur kepada Tuhan. Ada 10 pendaki datang mau mendaki gunung. Sebelum naik mereka berhitung, mereka ada 10 orang. Sampai di atas mereka udah lakukan pendakian, turun gunung setelahnya. Setelah turun gunung, satu pemimpinnya ini menghitung
personel. Lalu dia bariskan semua anggotanya. Dia teriak, berhitung. Anggotanya 1, 2, 3 sampai 9. Dia bingung, lah kan tadi kita 10 orang, kenapa tinggal 9? Lalu dia melaporlah ke posko keamanan pendakian. Terus, Pak, kami naik 10 tapi turun tinggal 9. Di posko keamanannya bingung, lah ini jumlahnya 10. Coba kamu hitung. Pemimpinnya ini bilang, berhitung 1, 2, 3 dan seterusnya 9. Keamanan ini ditabok kepalanya, keplak, kamu 1. Terus dia bilang 1, 2, 3, terakhir 10. Dia langsung maju ke belakang, ke barisan belakang, dia pukul, dari mana saja kamu? Dari 10 biasanya ada 1, tapi ini kebalik. Tapi saya ngomongin jemaat lain, di sini enggak. Amin. Dari 10, 10-10-nya tahu mengucap syukur. Haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kok pelan? ada hati nurani ya. Tapi saya bukan satir, tapi memang itu penting. Siapapun kita yang mengalami banyak mujizat kebaikan, yang mengerti bahwa pertolongan Tuhan itu benar-benar kita alami dalam kehidupan kita, harusnya kita tahu datang untuk bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Kemarin ibadah 12 murid, termasuk 1 IV, jadi 11 jemaat sama 1 IV itu juga yang satu gak mungkin dengar firman Tuhan. Tapi ya mungkin Bapak Ibu Saudara liburan ya, berarti minggu depan kan gak ada libur ya, harusnya full. Amin. Amin. Ayo tolong dicatat siapa yang bersuara dan kita verifikasi nanti. Yang kedua, mari kita lihat Lukas pasal 17 ayat yang ke-14. Saya akan bacakan. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi apa? Tahir. Yang kedua, pelajaran apa yang kita dapat dari orang asing ini? Mujizat itu bisa terjadi di jalan ketaatan. Yang mengerti katakan amin. Perintahnya di situ sebenarnya jelas. Perintahnya adalah pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Apa maksudnya? Di dalam, nanti Bapak Ibu Saudara baca di rumah, di dalam Imamat pasal 14 mulai dari ayat 1 sampai seterusnya, 1 sampai perikop itu habis, saudara akan temukan begini. Seorang imam itu melakukan verifikasi kepada orang yang sembuh dari kusta. Jadi kalau ada satu orang yang mengatakan dirinya sembuh dari penyakit kusta, agar mereka bisa kembali kepada masyarakat umum dan melakukan semua aktivitas masyarakat pada umumnya dengan normal, tanpa ada diskriminasi, itu hanya bisa dilakukan verifikasi kepada imam. Imamlah yang menyatakan bahwa dia tahir dari kusta. Itu jelas ditulis di dalam Imamat pasal 14 ayat 3. Dan imam harus pergi keluar perkemahan kalau menurut pemeriksaan imam penyakit kusta itu telah sembuh daripadanya. Jadi yang dilakukan 10 orang ini berdasarkan perintah Tuhan Yesus itu jelas. Mereka itu harus pergi ke imam untuk verifikasi kalau mereka itu telah sembuh. Pertanyaan saya, waktu mereka dengar perintah Yesus, ada nggak pertanyaan di dalam pikiran mereka? Pasti ada. Loh kan saya belum sembuh, loh kan saya belum dipulihkan, belum ditahirkan, tetapi taat. Nah, sebelum mereka sampai, di dalam ayat itu dikatakan, dan sementara mereka di tengah jalan. Kalau di tengah jalan itu maksudnya kita asumsikan mereka baru setengah perjalanan sudah selesai. Sebenarnya mereka itu tidak sampai kepada imam, sudah disembuhkan. Haleluya. Ini yang paling sederhana, bagaimana sih
menggambarkan mujizat ini yang paling sederhana. Ini lewat pengalaman saya sajalah. Ini contoh paling sederhana. Saya memikirkan untuk pembayaran mobil saya, contohnya bulan ini. Kalau saya kalkulasi dengan nalar, nggak mungkin selesai nih. Walaupun dalam 2 minggu ini saya kerja, nggak selesai. Contoh. Tapi ternyata sebelumnya Tuhan sudah menyatakan mujizat. Itu pengertian saya sesederhana itu. Jadi Tuhan bekerja itu di jalan ketaatan kita akan setiap perintah Tuhan, bukan pada di titik perintah itu sendiri. Hanya taat kepada perintah itu, bukan sampai di imamnya itu. Kesembuhan terjadi sementara mereka berada di tengah jalan. Nah, saya juga sebenarnya ada pertanyaan teologis dalam pikiran saya selama ini. Dia kan orang Samaria, satu di antara 10 orang kusta itu orang Samaria. Lalu apa pentingnya satu orang Samaria? Mereka, orang Samaria ini harus kepada imam-imam orang Yahudi yang secara aturan, keyakinan, dan ras mereka berbeda. Orang Samaria, mereka itu datang beribadah itu ke Gunung Gerizim. Mereka juga punya imam sendiri. Lalu apa yang ada di dalam pikirannya sampai dia mau mengikuti yang 9 itu? Tetapi itulah yang saya mau katakan begini. Yang paling penting itu bukan bagaimana cara kita berpikir. Yang paling penting bagaimana cara kita menerima perintah Tuhan. Kita lakukan dengan taat. Yang mengerti katakan amin. Pokoknya jalani saja. Sampai hari ini saya belum mati. Sampai hari ini saya masih hidup. Berarti teorinya dokter itu banyak yang gugur di tengah jalan. Amin. Saudara juga harus percaya bahwa Tuhan itu punya kuasa memulihkan dan menyembuhkan, bahkan sebelum sampai yang seharusnya ditetapkan. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir, mari kita baca di dalam ayatnya yang ke 15 dan 16. Saya akan bacakan buat kita. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Yang ketiga yang saya mau sampaikan, pelajaran dari orang asing ini, orang Samaria ini yang disembuhkan dari kusta. Jangan hanya mencari restorasi sosial, tapi melupakan relasi dengan Tuhan. Kenapa saya menjelaskan prinsip ini? Yang 9 itu jelas mencari restorasi sosial. Kenapa? Karena di tengah perjalanan Alkitab mencatat 10 orang ini udah sembuh, betul? Tetapi hanya 1 orang yang kembali mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Bagi 9 orang ini, mengucap syukur itu bukanlah poin yang paling penting. Itu sebabnya mereka tinggalkan untuk mengucap syukur kepada Yesus. Apa yang begitu penting bagi orang kusta ini yang telah disembuhkan? Supaya relasi, hubungan kemasyarakatan, kehidupan normal itu bisa kembali diterima di masyarakat umum. Dengan cara apa? Yang tadi saya jelaskan. Verifikasi kepada imam. Pergi kepada imam. Di tengah jalan dia udah sembuh. Dia lanjutkan perjalanannya. Dia datang kepada imam. Lalu imam menetapkan bahwa orang ini benar-benar tahir. Saudara apa? Tahu? Kemudian terbukalah bagi dia relasi sosial yang bisa didapatkan oleh semua orang-orang yang normal. Itu yang dikejar. Beda dengan orang Samaria, beda dengan orang asing.
Makanya saya menulis satu konsep begini, kadang orang yang di luar sistem justru lebih peka mengenali karya Allah daripada mereka yang ada di dalam sistem. Ini sama saja kalau saya katakan, gambaran ini sama saja seperti kalau saya katakan begini, kayak nantulang saya lah. Nantulang saya Inang Guru S. Manurung. Suku apa nantulang? Hah? Jawa mana nantulang? Tegal. Jawa Tegal yang mempunyai kemampuan masakan Batak mantep, bahkan mungkin lebih mantap daripada orang Batak. Tuh sama aja tuh, dia punya legalitas orang Batak, dia bisa masak masakan Batak. Dengar istriku, sarupa dohamuna. Bapak Ibu Saudara, tapi istri saya juga pernah masak arsik. Cuman setelah saya makan, ini lebih ke arah ikan mas bumbu cair kuning, bukan arsik. Jatuhnya sop ikan mas bumbu kuning, nggak ada rasa Batak-Bataknya. Tapi saya selalu bilang gini, kalau satu kali kamu dipestain atau diadatin, kamu dapat marga atau boru, itu berarti kau sudah sah. Nggak bisa masak makanan Batak. Itu prinsipnya sama seperti itu. Kadang orang yang dianggap di luar sistem, di luar paradigma, justru lebih peka mengenali karya Allah daripada mereka yang ada di dalam sistem, di dalam pengenalan, di dalam pemahaman. Nah, pelajaran memahami teks inilah menjadi penting. Makanya kalau saya khotbah, saya selalu berusaha bertanggung jawab dengan teks. Karena kadang-kadang firman Tuhan itu, kalau kita memahami teks mendalam, hal yang tidak dibahas itu justru yang kita temukan. 9 orang mengikuti hukum Taurat sesuai dengan peraturan imamat di pasal 14. Itu diikuti, dilakukan oleh 9 orang kustala yang lainnya. Tetapi buat satu orang Samaria, dia nggak ikuti. Dia tahu betul dia sembuh karena Tuhan Yesus. Dia tidak perlu verifikasi kepada imam, karena kepercayaan bahwa Tuhan sudah menyembuhkannya. Tidak perlu verifikasi. Pengalaman ini pernah terjadi di opung saya, Pendeta H. Sirait di Sibisa. Dia berobat kalau nggak salah di salah satu rumah sakit di Medan. Kalau nggak salah katanya mau dioperasi. Terus datang Pak Ketua, doakan. Datang Pak Ketua, doakan. Padahal rencananya mau dia apa? Operasi. Begitu didoakan, dia bilang gini, udah nggak usahlah saya operasi, sudah sembuh itu. Dia pulang. Sembuh memang. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Jadi mujizat itu nggak perlu diverifikasi, tapi membuat saudara dan saya sadar bagaimana memberikan hidup kepada Tuhan. Itu sebabnya orang asing atau orang Samaria ini justru mengerti sumbernya dari mana. Dia kembali ke situ. Itu sebabnya saya terjemahkan gini. Ini terlalu ekstrim saya ngomongnya. Mungkin saudara akan bilang terlalu kebablasan. Jangan hanya karena relasi sosial, saudara tinggalkan relasi dengan Tuhan. Itu maksud saya. Jangan karena ada arisan di kampung, tinggalin. Jangan karena kegiatan di luar, tinggalin. Tapi saya nonton kok Pak, dengar firman Tuhan atau ibadah online. Bagus, puji Tuhan. Tapi bagaimana yang benar-benar kita meninggalkan? Jangan karena relasi sosial, hubungan masyarakat, hubungan keluarga, hubungan dengan kerabat, satu marga, satu kampung. Saudara perjuangkan. Kadang-kadang yang satu kampung pun begitu saudara susah, saudara tidak diperdulikan. Tapi Yesus selalu peduli. Bahkan di saat
banyak orang tidak peduli. Masalahnya kita tidak mau memberikan diri kita kepada Tuhan. Jadi perhatikan, ini prinsip memang bilang, mungkin Pak Pendeta ini terlalu, cara menerjemahkan ini terlalu kebablasan. Betul. Tapi memang itulah yang dilakukan oleh orang kusta itu. Lebih penting bagi dia apa? Saya diterima kembali daripada saya datang kepada Tuhan. Makanya coba Bapak Ibu Saudara perhatikan dengan seksama. Kenapa Tuhan Yesus begitu menekankan? Dikatakan begini di dalam ayat 18 sampai 19. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu Yesus berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Buat saya dua kaitan ayat ini memberikan gambaran Yesus pun selalu memberikan orang-orang percaya keleluasaan setelah dia mengerti benar prioritas. Yang mengerti katakan amin. Orang Samaria ini mengerti prioritas. Waktu dia disembuhkan, dia datang bersujud kepada Tuhan Yesus. Dia sudah lakukan prioritasnya dengan baik. Tapi kemudian Yesus memberikan keleluasaan. Pergilah, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Buat saya, mungkin setelahnya, walaupun tidak dicatat, orang Samaria ini baru melakukan verifikasi kepada imam-imamnya di Gunung Gerizim. Karena itulah kemudian yang menjadi legalitas agar dia benar-benar diterima di masyarakat. Poinnya jelas. Sekali lagi, jadi orang percaya, jadilah orang yang jangan mengutamakan relasi sosial. Bukan tidak penting, tapi apabila dibandingkan dengan relasi dengan Tuhan, maka saudara harus pilih relasi dengan Tuhan. Haleluya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita